dosa itu bukan hanya berbicara mengenai kesalahan manusia dengan manusia yang lain. Konsep dosa adalah suatu konsep yang vertikal, berbicara mengenai kesalahan kita kepada Tuhan Allah yang menciptakan kita. Semua agama mengajarkan bahwa manusia memiliki andil di dalam mengampuni dirinya sendiri. Jadi kalau saya perhatikan dalam Ibrani pasal 5 ayat keempat, prinsip yang penting sekali, bahwa berkenan dengan dosa, karena kita berdosa terhadap Tuhan, maka hanya Tuhan yang bisa menetapkan bagaimana kita diampuni. Gereja akan menjadi satu gereja yang diberkati oleh Tuhan kalau gereja ini adalah gereja yang bukan memperjuangkan untung rugi diri kita sendiri, tapi memperjuangkan kemuliaan Tuhan dengan menjawab dan menggumulkan apa panggilan Tuhan dalam hidup dia. Saya akan membacakan terlebih dahulu pasal yang keempat ayat 14 sampai 16. Lalu saudara akan bersama-sama membacakan pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ini firman daripada Tuhan. Saya akan bacakan pasal yang keempat, 14 sampai 16 lebih dahulu. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan setelah kami baca ini, ayat demi ayat. Dalam kitab Ibrani, kami bersyukur untuk eksposisi kitab Ibrani, di mana kami bisa mengerti lebih mendalam lagi mengenai siapa Kristus, anak Allah yang tunggal itu, yang telah inkarnasi menjadi manusia, yang menjadi imam besar agung bagi kami semua. Kami bersyukur untuk pengorbanan dia, kami bersyukur karena kami ada pengharapan di dalam dia. Ya Tuhan, kami berdoa, kami tahu bahwa kami sendiri adalah orang yang lemah. Kami mengaku bahwa kami bukanlah orang yang pandai, bukan orang yang baik di hadapan Tuhan. Masih banyak pergumulan dalam hidup kami yang sementara ini. Ketika pada malam hari ini kami datang ke hadirat Tuhan, beribadah bersama. Apapun pergumulan kami, berilah kami suatu hati yang mengenal bahwa Tuhan lebih besar dan lebih mulia, lebih berkuasa daripada semua pergumulan hidup kami yang sementara ini. Kami hamba-Mu menyerahkan domba-domba Tuhan pada malam hari ini. Hamba meminta satu hal daripada Tuhan. Biarlah mereka, domba-domba ini, mendengarkan suara daripada gembala. Kami menyerahkan semua pemberitaan firman Tuhan ini. Ya Tuhan, berkenan atas apa yang manusia lakukan dan ibadah yang kami berikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, 2 minggu yang lalu saya sudah katakan suatu hal yang penting, bahwa kita memiliki yaitu imam besar. Dan di sini bukan cuma imam besar saja, tapi imam besar yang agung. Jadi saudara bisa melihat ini membedakan Yesus Kristus dibandingkan semua imam besar lainnya. Imam besar sendiri sudah dibedakan dengan semua imam-imam lainnya. Imam-imam lainnya semua dibedakan dengan semua umat-umat Tuhan lainnya. Maka di sini saudara bisa melihat imam besar yang agung. Suatu title yang demikian penting, demikian tinggi, yang penulis Ibrani berikan kepada Yesus Kristus. Dan ini bukanlah tanpa alasan, karena imam besar ini bukan imam besar yang lainnya, tapi khususnya Yesus Kristus sebagai imam besar. Dia akhirnya mentuntaskan tugas keimamannya setuntas-tuntasnya. Dia berhasil taat sampai mati, sehingga mengorbankan seluruh tubuhnya, seluruh hidupnya menjadi pengorbanan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan demikian dia masuk ke dalam tempat yang maha kudus, bukan dengan darah daripada lembu dan binatang, itu semua adalah ciptaan, tapi darahnya sendiri. Yang masuk tempat yang maha kudus, yaitu di surga itu sendiri. Bukan tempat yang dibuat oleh manusia, tapi di surga satu kali masuk, tidak pernah keluar lagi. Menyatakan bahwa dia bukanlah imam besar yang lainnya, yang akhirnya harus keluar masuk. Yang hanya bisa masuk satu kali 1 tahun dan harus keluar. Karena dia tidak bisa terus menerus tinggal di dalamnya. Mengapa? Karena semua imam besar, manusia-manusia tersebut
yang menjadi imam besar tersebut, mereka semua masih berdosa, tidak bisa selama-lamanya tinggal di dalam tempat yang maha kudus itu. Saudara, inilah membuktikan bahwa Yesus adalah imam besar yang agung. Dia memiliki suatu transendensi yang jauh dan melebihi kita semua. Dia sudah melintasi semua langit. Dia melebihi semua manusia. Dia melebihi semua imam dan semua imam besar. Dia melintasi sampai langit yang tertinggi. Mengapa? Itulah alasannya mengapa dia diberikan suatu title, yaitu imam besar yang agung. Di penulis Ibrani juga langsung mengatakan bahwa title tersebut, imam besar yang agung ini juga diberikan kepada Yesus karena suatu hal yang sangat unik. Walaupun dia demikian berbeda dengan manusia. Usah perhatikan dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Maka di sana dikatakan imam besar ini agung karena dia mengerti segala kelemahan kita. Imam besar ini adalah suatu imam besar yang agung. Karena bukan dia cuma tinggi melebihi kita semua. Tapi dia bisa merasakan semua yang kita rasakan. Bahkan dikatakan dalam Ibrani pasal 4:15, dia dicobai sama seperti kita. Bahkan lebih daripada itu, dan ini tidak tampil atau tidak keluar dalam terjemahan Indonesia. Ya. Dia dicobai dalam segala hal. In all things, in every respect. Dia dicobai sama seperti Anda dan saya. Oleh karena itu imam besar ini menjadi pemimpin daripada hidup kita. Bukan cuma memimpin dan memerintah kita. Tapi mengerti semua kelemahan kita. Itu yang membuat ini menjadi imam besar yang agung ini. Yang adalah Allah anak itu sendiri. Tapi dalam inkarnasinya, dia akhirnya turun ke dalam dunia untuk menjadi sama seperti Anda dan saya. Bahkan dicobai seperti Anda dan saya. Bukan cuma satu kali dicobai, tapi senantiasa dalam seumur hidupnya dicobai. Tapi hanya satu perbedaan. Dia setia, tidak berdosa sampai mati. So ini kita sudah pelajari daripada berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, sehingga dikatakan dalam akhir daripada Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, saudara, kita oleh karena apa yang dilakukan oleh imam besar agung ini, kita bisa menghampiri takhta Tuhan, takhta Allah, bukan dengan suatu ketakutan. Kita tidak lagi melihat takhta Allah itu sebagai suatu takhta penghakiman. Tapi kita melihat takhta Allah sebagai takhta anugerah, di mana Tuhan memberikan belas kasihan Tuhan, mencurahkan belas kasihan Tuhan dari surga kepada kita. Saudara, adalah suatu sukacita yang luar biasa sekali ketika anak Tuhan dapat menghampiri Tuhan. Bukan dengan suatu perasaan ketakutan akan dihakimi. Ini sebagai seorang anak yang menghampiri bapaknya. Khususnya bapaknya di surga dan mengharapkan yang baik daripada bapaknya. Ketika kita berdosa sekalipun, kita mengharapkan daripada takhta surga itu belas kasihan. Ketika kita bergumul dalam dunia sehari-hari, ada air mata, ada kesulitan hidup. Tapi kita mengharapkan takhta belas kasihan tersebut, ada belas kasihan yang diberikan kepada kita. Suatu hal yang indah sekali, saudara. Kalau perhatikan dalam pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat di sini, maka saudara bisa melihat ini banyak bicara, bahkan sampai ayat yang ke-10 kalau saudara perhatikan, banyak bicara mengenai tugas, natur, sifat daripada imam besar, dan khususnya imam besar yang adalah Yesus Kristus sebagai imam besar yang agung tersebut. Banyak sekali dibicarakan dalam pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-10, khususnya dalam pasal 5 yang kita baca ayat 1 sampai ayat ke-4 tadi, perikop yang kita baca tadi, itu banyak bicara mengenai apa itu imam besar. Perikop ini memang bicara mengenai apa itu imam besar, dan khususnya nanti apa bedanya Kristus dengan semua imam besar yang lainnya. Penulis Ibrani mulai masuk dalam satu topik yang sangat penting, yaitu bicara mengenai Kristus sebagai imam besar yang berbeda dengan semua imam besar lainnya. Tapi saudara, saya mau ajak kita mengenal satu hal. Ketika kita membaca Ibrani pasal 5 ayat yang 1 sampai ayat ke-4 ini bukan pertama-tama bicara mengenai siapa dan apa itu imam besar. Bukan, saudara, tapi ada suatu hal yang sangat penting yang harus kita pelajari di sini, yaitu doktrin. Singkat, saudara, yaitu doktrin daripada dosa itu sendiri. Kita bisa mengerti apa itu sifat dosa, apa itu natur dosa. Maka berapa hal yang bisa kita belajar di sini. Dosa itu adalah dosa semua yang mengena semua manusia. Semua manusia sudah berdosa. Di sini tidak dikatakan hanya segelintir orang yang berdosa, tapi semua manusia sudah berdosa. Dan dosa itu bukan hanya berbicara mengenai kesalahan manusia dengan manusia yang lain. Di dalam konsep dosa adalah suatu konsep yang vertikal, berbicara mengenai kesalahan kita kepada Tuhan Allah yang menciptakan kita. Maka di sini saya perhatikan dalam Ibrani pasal 5 ayat 1. Imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Imam besar adalah mediator yang merepresentasikan manusia di hadapan Tuhan. Yang akhirnya menyatakan belas kasihan Tuhan kepada manusia. Imam besar adalah mediator antara manusia dengan Tuhan,
menyatakan bahwa dosa itu adalah berkenaan dengan pelanggaran daripada kesucian dan kekudusan Tuhan. Dosa itu memiliki suatu dimensi yang vertikal, itu sangat penting sekali. So, ketika anak saya masih kecil, saudara, masih berumur 3-4 tahun, ketika dia melakukan satu kesalahan, baik itu kepada orang tuanya, saya katakan pada dia, engkau bukan saja hanya bersalah kepada orang tuamu ketika engkau melanggar perintah orang tuamu, didikan orang tuamu, engkau sudah berdosa kepada Tuhan. Itu perlu ditekankan kepada anak didik kita. Suatu perasaan vertikal bahwa mereka hidup di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka melakukan suatu kesalahan, itu adalah akibat daripada pelanggaran mereka terhadap firman Tuhan, pada kekudusan Tuhan. Mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, di sini saudara, suatu hal yang sangat clear sekali. Manusia sudah berdosa, tapi lebih daripada itu manusia sudah berdosa terhadap Tuhan. Bukan cuma bersalah saja kepada umat manusia lainnya, tapi berdosa kepada Tuhan. Oleh karena itu imam besar itu harus menjadi mediator antara manusia dengan Tuhan. Hal yang lainnya saudara bisa pelajari di sini adalah suatu fakta bahwa dosa itu bisa diampuni. Oleh karena itu di sini dikatakan saudara, yaitu imam besar ditetapkan dalam hubungan mereka dengan Allah supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Imam besar bisa mempersembahkan korban pengampunan dosa. Karena ada sebagian dosa yang bisa diampuni. Ada dosa yang tidak bisa diampuni, tapi ada dosa yang bisa diampuni. Oleh karena ada dosa yang bisa diampuni tersebut, maka perlu dan harus ada mediator. Sekali lagi saudara, karena ada dosa yang bisa diampuni, maka perlu dan harus ada mediator. Kalau dosa tidak bisa diampuni, tidak perlu kita memiliki mediator. Kalau semua dosa tidak bisa diampuni, kita tidak memerlukan mediator siapapun dan kapanpun, saudara. Ini fakta menunjukkan di sini, imam besar ini akan melakukan pengampunan dosa. Karena pengampunan dosa mengatakan bahwa dosa, ada sebagian dosa yang bisa diampuni. Kita akan pelajari lebih lanjut lagi, saudara. Saudara, hal yang lain bisa kita pelajari berkenaan dengan doktrin dosa secara singkat adalah suatu fakta bahwa pada akhirnya Tuhan yang menentukan bagaimana kita diampuni. Bukan manusia yang menentukan bagaimana kita harus mengampuni diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Semua agama mengajarkan bahwa manusia memiliki andil di dalam mengampuni dirinya sendiri. Jadi kalau saya perhatikan nanti, satu ayat yang penting dalam Ibrani pasal 5 ayat keempat mengatakan suatu hal, prinsip yang penting sekali. Bahwa berkenaan dengan dosa, karena kita berdosa terhadap Tuhan, maka hanya Tuhan yang bisa menetapkan bagaimana kita diampuni. Tadi pagi saudara, setelah kita melakukan Adult Sunday School, ada seorang yang datang dan bertanya kepada saya, ada orang yang akhirnya mengatakan sebenarnya teologi reform itu tidak fair. Bagaimanakah mungkin ada orang yang hanya berdosa dalam kesementaraan? Kesementaraan itu seperti satu titik dibanding kekekalan yang akan datang. Kesementaraan itu satu titik, bagaimana mungkin kita berdosa satu titik tersebut di hadapan Allah, maka Allah akan menghukum kita untuk kekekalan. Karena itu satu yang tidak fair. Saya katakan pada dia, sebenarnya bukan masalah kuantitas, berapa banyak kita berdosa kepada Tuhan, tapi masalah kualitas. Kita harus tahu bahwa ketika kita berdosa, kita bukan berdosa kepada seseorang. Bukan kepada seseorang yang penting. Kalau kita mengganggu adik kita sendiri, kita mungkin bisa berdosa, bersalah, dan hukumannya mungkin adalah suatu hukuman yang mungkin tidak terlalu harus berat. Tapi kita melakukan kesalahan, melanggar kekudusan daripada orang tua kita. Maka di sana kita akhirnya harus menanggung hukuman yang lebih berat. Bayangkan kalau yang kita langgar adalah kita akhirnya berdosa kepada seseorang yang adalah pemerintah negara Presiden Jokowi misalnya. Kita sengaja berdosa terhadap dia, maka pelanggarannya adalah penjara. Dan mungkin bisa bertahun-tahun kita di penjara. Tapi ketika berdosa kepada Tuhan, kita bukan berdosa kepada seseorang yang diciptakan. Tapi kita berdosa kepada Allah pencipta yang tidak terbatas. Allah pencipta yang akhirnya kekal itu sendiri. Maka tidak heran satu kali pelanggaran daripada Adam menghasilkan penghukuman kekal. Semua yang ada di dalam Adam mendapatkan penghukuman yang kekal. Tapi saya katakan kepada dia juga tadi pagi, perhatikan satu hal juga. Satu tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita akhirnya mendengarkan firman Tuhan dan bertobat satu kali saja, itu juga menentukan kekekalan. Tuhan terlalu fair, saudara. Satu kali pelanggaran dalam dunia sementara ini membawa suatu penghakiman yang kekal. Tapi satu kali kita memberikan hati kita kepada Tuhan, satu momen di mana kita akhirnya percaya kepada Tuhan dan bertobat, itu memberikan suatu dampak yang kekal juga.
Maka di sini saudara ada satu hal yang sangat penting di sini, bahwa ketika kita sudah bersalah kepada Tuhan, Alkitab akan mengajarkan kepada kita, Tuhanlah yang berhak menetapkan bagaimana kita harus diampuni, bukan manusia. Pengampunan dosa bukan masalah manusia mencoba untuk menyenangkan hati Tuhan, mencoba untuk membeli hati Tuhan, itu agama. Tapi dalam kekristenan saudara, yaitu Tuhan yang memberikan prinsip bagaimana manusia bisa menerima pengampunan dosa. Itu prinsip daripada Tuhan. Keselamatan benar-benar adalah milik daripada Tuhan. Saudara, kembali dalam perikop yang kita baca, 4 ayat yang penting ini. Saudara bisa melihat satu hal yang penting, ini sedang bicara mengenai keberdosaan kita. Ini bukan hanya cuma bicara mengenai apa dan siapa itu imam besar, tugasnya mereka dan sebagainya. Tapi ini bicara mengenai suatu fakta keberdosaan kita. Dan di sini Alkitab membuat kita mengetahui satu hal, bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Tapi lebih daripada itu, suatu sukacita mengetahui bahwa dalam dosa-dosa kita ada pengampunan dosa. Saudara, saya percaya saudara, bahaya yang paling besar yang dihadapi, musuh terbesar daripada gereja, daripada orang Kristen, daripada seluruh gereja, itu bukan ateisme. Musuh yang paling besar yang dihadapi oleh gereja itu bukan Darwinisme. Musuh yang terbesar bukan juga filsafat sekuler, bukan saudara. Musuh yang terbesar yang dihadapi oleh gereja adalah orang-orang di dalam gereja yang menganggap diri benar. Musuh yang terbesar yang dihadapi oleh gereja sepanjang zaman adalah orang-orang yang merasa diri righteous di hadapan Tuhan. Orang yang merasakan bahwa dirinya cukup baik di hadapan Tuhan. Karena ketika itu terjadi, maka dia tidak akan pernah merasakan betapa pentingnya pengampunan dosa yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Saudara. Sekali lagi saudara harus dengan peka mengetahui ada potensi hidup kita, hati kita menonjolkan diri sedemikian rupa. Sehingga kita berkata pada Tuhan, kita ini lumayan baik. Kita tidak seperti orang berdosa lainnya. Kita lumayan baik. Berapa banyak saudara kasus-kasus dalam gereja terjadi ketika orang melihat ada orang lain yang jatuh dalam dosa. Hal pertama yang dia katakan bukan berdoa untuk orang yang berdosa tersebut. Tapi bersyukur kita tidak seperti dia. Ketika kita mendengar ada orang lain yang berdosa, jatuh dalam dosa, kita bukannya menangis. Mungkin karena kita lupa dan tidak lagi mendoakan orang tersebut. Tapi kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak seperti dia. Saudara, di dalam zaman Tuhan Yesus, lawan daripada Tuhan Yesus yang paling besar itu bukan pelacur, bukan pemungut cukai, bukan orang-orang yang berdosa dan demikian. Tapi lawan Tuhan Yesus yang paling besar adalah orang-orang Farisi. Orang yang menganggap diri cukup baik. Lukas pasal 18 menceritakan ada suatu hal atau suatu ilustrasi yang indah yang diberitakan oleh Tuhan. Ada 2 orang yang datang pergi ke bait Allah. Lukas pasal 18 ayat 10 dan seterusnya. Kedua orang ini, satu orang Farisi, satunya pemungut cukai. Itu demikian antitesis, demikian berlawanan. Satunya orang yang mungkin dipandang baik oleh orang lain, yang memandang dirinya baik. Tapi satu pasti adalah orang yang terus dilihat jelek oleh orang lain, pemungut cukai. Itu kedua orang yang demikian berbeda. Si orang Farisi mengatakan dalam doanya, dia menghadap pada Tuhan dan mengatakan, saya bersyukur karena saya tidak seperti semua orang yang lainnya. Saya bukanlah orang yang berdosa, saya bukanlah orang yang lalim, saya bukanlah penzina, saya bukanlah seperti pemungut cukai ini. Saya melakukan puasa 1 minggu 2 kali, saya memberikan perpuluhan, saya sudah melakukan segala sesuatu. Saya bersyukur karena saya bukan seperti orang semacam orang-orang yang lainnya. Tapi pemungut cukai tersebut saudara tahu bagaimana dia tidak bisa maju, dia tidak berani maju ke depan. Dia bahkan tidak berani menengadah kepada Tuhan. Dia menundukkan diri dan hanya mengatakan, ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada aku orang yang berdosa. Maka di sana Tuhan katakan, orang pemungut cukai tersebut, dia akan pulang dibenarkan oleh Tuhan. Tapi si orang Farisi tersebut akan pulang tidak mendapatkan pembenaran daripada Tuhan. Celakalah kita kalau sama-sama beribadah di dalam gereja, sama-sama melayani Tuhan dalam gereja, tapi ada sebagian orang yang akhirnya terus tidak pernah dibenarkan oleh Tuhan. Tidak pernah mendapatkan pengampunan daripada Tuhan karena merasa diri baik. So berhati-hatilah dengan hati kita yang memiliki tendensi untuk menonjolkan hati di hadapan Tuhan. Mengatakan bahwa kita adalah orang baik. Saya percaya saudara. Itu adalah hukuman Tuhan yang terbesar bagi orang yang berdosa adalah membiarkan dia untuk tidak merasakan dia adalah orang yang berdosa. Itu hukuman yang luar biasa menakutkan.
Di sini saudara bisa melihat bagaimana kitab dikatakan di sini kita adalah orang yang harus mengenal fakta keberdosaan, dan bukan hanya itu saja, ini suatu problem yang demikian berat yang memisahkan kita dengan Tuhan. Maka perlu ada seorang mediator, yaitu di antara manusia dengan Tuhan, yang akhirnya mewakili manusia di hadapan Tuhan dan mewakili Tuhan menyatakan pengampunan dosa kepada manusia, saudara. Sekali lagi, saudara, ini hal pertama yang harus kita pelajari, itu fakta keberdosaan kita, bahwa manusia adalah manusia yang berdosa. Bahkan umat Tuhan pun masih adalah umat Tuhan yang masih bisa bergumul dengan dosa. Tapi satu hal yang penting yang harus kita pelajari, bahwa natur kita setelah kita diselamatkan itu sudah dirubahkan. Natur kita setelah diselamatkan sudah dirubahkan sedemikian rupa, sehingga walaupun kita masih bisa berdosa, kita tidak lagi di bawah kuasa dosa. Oleh karena itu Alkitab mengatakan kejarlah kekudusan. Kita belum mendapatkan kekudusan, kita belum sempurna 100%. Tapi paling tidak kita salah mengerti konsep kekudusan, dan kita bisa mengejar kekudusan tersebut. Kita menginginkan hidup kudus. Maka di sini saudara ada dua hal yang berbeda yang harus kita perhatikan. Penulis Ibrani dalam pasal-pasal selanjutnya mengatakan ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa ketika orang memiliki kesempatan mendengarkan firman Tuhan tapi mengeraskan hatinya. Sehingga orang tersebut sampai akhirnya tidak bisa masuk ke dalam tempat peristirahatan. Di sana dalam Ibrani pasal 3, pasal 4, penulis Ibrani mengatakan, pada hari ini jika engkau mendengarkan firman-Nya, janganlah engkau mengeraskan hatimu sehingga engkau tidak bisa masuk dalam tempat peristirahatan tersebut. Ada dosa yang akan membuat kita tidak bisa mendapatkan Tuhan, kembali kepada Tuhan, mendapatkan tempat peristirahatan tersebut. Itu dosa terus menerus mengeraskan hati. Dan ini bisa terjadi ketika kita melakukan dosa. Sekali lagi saya katakan, saudara, orang Kristen pun masih bisa berdosa. Anak Tuhan pun masih bisa berdosa. Tapi itu bukan mengatakan bahwa kita adalah orang yang akhirnya tidak lagi bisa mendapatkan pengampunan. Ada orang yang berdosa sedemikian rupa, sehingga dia akhirnya merasakan diri tidak layak lagi datang ke hadirat Tuhan. Ada orang tengah-tengah kita, saudara, jemaat kita sendiri, yang sudah tidak ke gereja GRI, tidak ke gereja manapun, selama 1 tahun lebih. Belakangan ini datang ke gereja, dan akhirnya kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya tanyakan pada dia, mengapa kamu meninggalkan gereja? Mengapa engkau sudah meninggalkan gereja Tuhan? Mungkin karena suatu dosa yang dia sudah lakukan atau yang masih dia gumulkan. Sehingga dia merasakan dia tidak bisa datang ke gereja. Dia melihat dirinya demikian jijik. Saudara, di sini Alkitab mengatakan, bukan semua dosa tidak bisa mendapatkan pengampunan. Tapi mereka yang mengeraskan hatinya terus menerus, itu akan akhirnya mengalami suatu dosa yang tidak mungkin bisa diampuni. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Ibrani pasal 10, saudara, coba kita buka Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kita akan suatu hari mengkhotbahkan bagian yang sangat penting ini, saudara. Di sini penulis Ibrani mengatakan ada dosa yang tidak bisa diampuni. Itu dosa ketika kita tahu itu adalah dosa. Dalam bahasa Inggrisnya, kita go on sinning deliberately. Kita sengaja dan terus menerus sengaja berbuat dosa. Mengetahui itu adalah suatu dosa dan kita hidup di dalam dosa. Kita terus menerus sengaja berdosa. Maka bahkan nanti apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, imam besar bahkan yang memberikan pengorbanan yang demikian besar, tidak ada satu pengorbanan, bahkan pengorbanan Yesus yang bisa menghapus dosa semacam demikian. Karena dia terus mengeraskan hatinya. Dia melawan Tuhan. Dia mengeraskan hatinya di hadapan Tuhan. Dan dia terus menerus mau berdosa di hadapan Tuhan. So, saya tidak katakan bahwa semua orang yang berdosa sudah pasti itu dibuang oleh Tuhan. Tidak. Fakta menunjukkan orang Kristen pun masih berdosa. Fakta menunjukkan bahwa kita pun masih bisa berdosa. Tapi di sini Alkitab mengatakan membedakan, penulis Ibrani sini membedakan ada 2 macam dosa. Ada dosa yang bisa diampuni. Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang diampuni masih bisa ada mediator yang melakukan pengampunan dosa. Dalam dosa yang tidak diampuni, tidak ada satu pun yang bisa dilakukan oleh mediator tersebut yang bisa mengampuni dosa tersebut. Saudara, orang-orang yang tidak sengaja berdosa, atau mungkin sengaja berdosa, tapi sebenarnya waktu dia berdosa, dia tidak menikmati dosa itu. Dia langsung dipukul dan merasa terpukul karena dia menyusahkan hati daripada Tuhan.
Dia tahu bahwa dia sedang berdosa, dia sedih mengapa masih berdosa lagi. Ini adalah suatu yang dikatakan oleh penulis Ibrani di sini. Coba saya baca Ibrani pasal 5 ayat kedua. Ia, yaitu mediator atau imam besar tersebut harus mengerti atau memiliki suatu hati yang lembut terhadap orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Jadi sebenarnya kata di sana tidak terlalu tepat, bukan sesat tapi tersesat. Ini bukan orang yang sengaja menjadi orang yang sesat, tapi orang yang tersesat. Orang yang mungkin hidup dalam dosa karena kelemahannya dia. Bukan karena dia sengaja mau berdosa atau menikmati dosa tersebut. Tapi orang yang karena kelemahannya masih bergumul dalam dosa. Dan orang yang jahil atau dalam translation lainnya orang yang tidak mengenal atau tidak mengerti. Dan orang yang tersesat. Saudara, ada orang-orang semacam demikian, ada orang Kristen semacam demikian yang akhirnya jatuh dalam dosa. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, dia tahu dia sedang jatuh dalam dosa. Dia sadar dan dia minta pengampunan, walaupun dia mungkin merasa jijik di hadapan Tuhan. Dia minta pengampunan daripada Tuhan. Beda sekelompok orang lainnya yang terus-menerus go on sinning deliberately. Itu Ibrani pasal 10 ayat 26. Yang sengaja, secara sengaja terus-menerus mau hidup dalam dosa. Orang semacam demikian sengaja mau melawan Tuhan. Dan menyatakan bahwa dia bisa hidup independen daripada Tuhan. Orang semacam demikian jauh daripada pengampunan daripada Tuhan, saudara. Saudara, sekali lagi di sini, saudara, ada dosa yang bisa diampuni. Karena ada dosa yang bisa diampuni, Tuhan memberikan mediator. Ada dosa yang bisa diampuni, Tuhan memberikan pada kita imam-imam besar. Sebelum nanti kita akan lihat bagaimana penulis Ibrani membandingkan Kristus dengan imam-imam besar lainnya. Jadi suatu yang sangat menarik, kitab Ibrani terlalu penting, saudara. Dan hanya dalam kitab Ibrani di sini, saudara, Kristus itu dipanggil sebagai imam besar, bahkan imam besar yang agung tersebut. Dia harus dibandingkan dengan semua imam-imam yang lainnya. Saudara, maka dalam beberapa pasal ke depan ini, saudara akan melihat bagaimana perbandingan Kristus dengan semua imam besar yang lainnya. Saudara, hari ini kita akan membicarakan mengenai imam besar dan apa itu kualifikasi daripada imam besar. Khususnya imam-imam besar yang adalah manusia-manusia. Nanti ayat selanjutnya baru kita bicara mengenai kualifikasi Kristus sebagai imam besar. Tapi saat ini saudara kita akan berbicara mengenai imam besar yang adalah manusia dan kualifikasi imam besar tersebut. Maka saudara ada beberapa hal, ada paling sedikit 3 hal yang bisa kita pelajari daripada Alkitab ini, saudara. Yang pertama, saudara, imam besar itu haruslah manusia dan dipilih di antara manusia. Bukan cuma dipilih di antara manusia, dipilih di antara manusia yang juga berdosa, saudara. Itu kualifikasi pertama. Perhatikan ayat yang pasal yang kelima, ayat yang pertama. Sebab setiap imam besar yang dipilih di antara manusia. Kau perhatikan di sana. Semua imam besar adalah manusia dan dipilih di antara manusia dan manusia adalah manusia yang berdosa. So, mengapa ini penting? Supaya imam besar tersebut nanti bisa merasakan bahwa dia sendiri adalah orang yang berdosa. Saudara, mungkin saudara berpikir ini suatu hal yang biasa. Nothing new. Suatu hal yang obvious. Bahwa imam besar itu adalah suatu perwakilan manusia dipilih oleh manusia. Saudara, ini bukanlah demikian pada zaman di mana penulis Ibrani mencatat dan menuliskan Ibrani ini. Dia sedang berhadapan dengan suatu zaman, yaitu zaman atau kultur, tradisi, budaya, dan agama Yunani, saudara. Atau budaya Romawi yang dipengaruhi oleh tradisi dan kepercayaan Yunani. Saudara, pada abad ke-8 sebelum Masehi, mulai dalam abad ke-8 sebelum Masehi, dalam kebudayaan Yunani itu keluarlah saudara imam-imam perempuan, khususnya di kota Delphi, di Temple of Apollo, di bait daripada dewa Apollo. Itu adalah suatu tempel yang didedikasikan kepada Apollo di kota Delphi. Di sana adalah perempuan-perempuan, gadis-gadis, perawan-perawan. Pythia, saudara, yang adalah orang-orang yang dianggap mereka adalah imam-imam yang bisa mengeluarkan ramalan-ramalan, oracles. Maka di sana dikenal sebagai Oracles of Delphi, di mana dia memberitakan mengenai ramalan-ramalan yang akan datang yang terjadi pada orang-orang yang datang kepada dewa Apollo melalui dia. Di sini dia menjadi mediator antara manusia dan dewa Apollo tersebut. Saudara, dalam konsep orang Yunani, maka Pythia tersebut haruslah berbeda dengan semua orang lainnya. Salah satu perbedaan yang sangat menonjol sekali adalah Pythia itu haruslah seorang gadis perawan. Gadis yang belum pernah merasakan apa itu hubungan seks. Gadis yang mungkin bahkan tidak mau memiliki atau merasakan atau menginginkan hubungan seksual.
Sekali lagi, saudara, orang Yunani memiliki suatu dikotomi yang mengatakan bahwa mereka yang bisa sempurna demikian, mereka adalah orang yang pure, orang yang memiliki suatu purity, yang berbeda dengan semua orang-orang lainnya yang mau tidak mau harus melakukan hubungan seksual. Tapi imam di kota Delphi tersebut, imam di dalam Temple of Apollo tersebut adalah imam gadis yang perawan, yang bahkan tidak menginginkan hubungan seksual, saudara. Terus sayangnya konsep macam demikian, dikotomi mengenai berkenaan dengan seks dan hubungan seks, ini akhirnya masuk ke dalam gereja sedemikian rupa. Bahkan akhirnya dalam gereja, dalam abad pertengahan, muncullah suatu konsep bahwa mereka yang suci, mereka yang melayani Tuhan adalah mereka yang tidak perlu memiliki hubungan seksual. Semua orang yang lain, orang yang biasa, karena mereka tidak bisa tahan, akhirnya harus mau tidak mau melakukan hubungan seksual. Saudara, Pythia demikian berbeda. Pythia sebagai seorang imam daripada dewa Apollo, dia menjaga purity dia, berbeda dengan semua orang lainnya. Dia bahkan tidak menginginkan hubungan seksual. Dalam perkembangan selanjutnya, saudara-saudara bisa melihat bagaimana Pythia nanti bukan dilambangkan atau diwakili oleh seorang gadis perawan, tapi oleh orang yang minimal, seorang wanita berumur minimal 50 tahun. Ada sejarahnya, saudara, ada perubahan dalam konsep mengenai Oracles of Delphi ini, saudara. Atau Pythia ini, saudara. Maka di sini saudara bisa melihat bagaimana walaupun mereka adalah wanita-wanita yang sudah berumur minimal 50 tahun tersebut, bukan gadis perawan, tapi mereka tetap harus memakai baju, perhiasan-perhiasan yang menunjukkan mereka adalah seorang perawan, seorang gadis perawan. Jadi konsep mengenai gadis perawan sebagai suatu kualifikasi bahwa mereka adalah imam, imam perempuan yang menghubungkan manusia dengan dewa Apollo itu masih ada. Tidak hanya itu saja, saudara, ketika mereka atau Pythia tersebut memberikan oracles atau ramalan-ramalan, itu seringkali berbeda dengan semua manusia, dalam kondisi sangat berbeda sekali. Dalam satu kondisi trance, atau mungkin tidak sadar, kesurupan dan sebagainya, dan mulai mengatakan kalimat-kalimat ramalan-ramalan tersebut. Tidak semua orang bisa mendapatkan status atau sifat trance tersebut, hanya Pythia. Ketika mendapatkan, mungkin ketika Apollo berbicara melalui dia, maka dia mendapatkan suatu trance, dia tidak sadar diri dan dia mulai mengatakan semua kalimat-kalimat tersebut. Ini membedakan dia dengan orang-orang lainnya. So, sangat disayang sekali sekarang di dalam kekristenan banyak sekali praktek-praktek kekristenan yang menyerupai dengan apa yang dilakukan pada zaman dahulu ini. Mereka berpikir dalam ibadah mereka yang paling klimaks, yang paling tinggi. Yang terjadi adalah mereka tidak sadar diri. Mereka mengatakan kalimat-kalimat bukan daripada kontrol mulut mereka, bukan daripada kontrol pikiran mereka. Karena mereka mendapatkan trance dan mereka melakukan dan menyatakan kalimat-kalimat tersebut. Ini pagan, saudara. Ini bukan kekristenan. Soalnya ini suatu hal yang sangat penting sekali, berbeda sekali, saudara, dalam konsep imam besar daripada orang Yahudi. Imam besar memang memiliki suatu jabatan yang demikian penting. Tapi Alkitab sini mengatakan dia itu bukan berbeda dengan manusia, tapi sama dengan manusia yang lainnya. Dia bukan dipilih karena dia demikian berbeda, memiliki suatu keunikan sehingga dia mewakili manusia. Tapi dia dipilih di antara manusia berdosa. Imam besar daripada orang Yahudi, di sini penulis Alkitab menekankan persamaannya dengan manusia yang berdosa. Mengapa ini penting, saudara? Karena dia akan mewakili manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Setiap kali ketika penulis Ibrani membandingkan Yesus Kristus sebagai imam besar, selalu menyatakan yaitu persamaan Yesus Kristus dengan kita. Memang sangat berbeda sekali anak Allah, pribadi anak Allah ini. Tapi dalam inkarnasinya dia mengambil tubuh supaya sama dengan saudara-saudaranya. Ibrani pasal 2, saudara. Sama dengan saudara-saudaranya. Dan akhirnya bisa dicobai seperti Anda dan saya. Saudara, sekali lagi, saudara, imam besar dalam konsep orang Yahudi, dalam konsep daripada penulis Ibrani ini, bukan menunjukkan betapa dia berbeda dengan semua orang-orang lainnya. Tapi betapa sama dia dengan orang-orang lainnya. Soalnya kita hidup dalam satu zaman di mana tanpa sadar kita sudah dicekokin dengan suatu konsep yaitu superhero yang demikian berbeda dengan kita. Superhero kita waktu nonton di bioskop, kita baca buku-buku cerita, saudara, itu menunjukkan superhero. Itu menjadi superhero karena demikian berbeda dengan kita. Karena demikian berbeda dengan kita, maka dialah yang bisa menyelamatkan seluruh isi dunia. Karena demikian berbeda dengan kita, dia bisa menyelamatkan atau menyelesaikan problema yang ada pada saat itu. Superhero. Di dalam Star Wars ada Jedi. Yang demikian berbeda dengan orang-orang lainnya. Memiliki suatu power yang tidak dimiliki orang lainnya.
Di dalam movie-movie Marvel lainnya, saudara bisa melihat demikian banyak superhero yang akhirnya menunjukkan perbedaan antara kita dengan dia. Dia yang bisa menyelamatkan dunia. Soal anak-anak kita tanpa sadar, saudara, mereka memiliki suatu konsep bahwa dalam kekristenan harus ada figur Superman. Alangkah indahnya, dulu waktu saya masih kecil saya berpikir, ya kalau Tuhan Yesus kayak Superman kan gampang menyelesaikan semua masalah ya. Ya kamu tidak percaya langsung dibutakan aja. Strong pakai laser mata dari laser keluar langsung membutakan dia. Kamu tidak percaya langsung aja dipukul. Itu Tuhan Superman kayak demikian pasti bisa menyelesaikan semua masalah hidup manusia. Tapi apa yang kita dapati yaitu Yesus Kristus yang berdaging dan berdarah sama seperti Anda dan saya dalam seluruh kelemahannya. Bahkan dia juga dicobai seperti Anda dan saya dalam segala hal. Bahkan dia harus mati di kayu salib. Kayu salib itu tidak bisa menjual, tidak adalah suatu hal yang berarti di zaman dahulu, juga di zaman ini. Satu kebodohan bagi zaman yang merasa diri pintar. Saudara, banyak sekali baju anak kecil yang mengatakan bahwa my dad is my superhero, saudara. Saya belum punya baju, anak-anak saya belum pernah beli baju semacam demikian, saudara. Yang mengatakan bahwa my dad is my superhero. Saya tidak tahu, kalau saudara sebagai seorang ayah dan tulis my dad is my superhero, saudara bangga atau apa? Sekali kita mungkin tanpa sadar menanamkan dalam pikiran anak-anak kita bahwa mereka harus melihat ayahnya sebagai satu figur yang demikian berbeda dengan dia. Satu figur yang dimana ayahnya itu superhero, yang memiliki kekuatan, kepandaian, bijaksana yang demikian rupa, sehingga dia bisa menyelesaikan semua problema hidup dia. Justru karena dia demikian berbeda dengan saya, dia bisa menyelesaikan problema hidupku. Itu bukan konsep daripada Alkitab, saudara. Konsep dari Alkitab adalah imam besar itu demikian sama dengan kita, sehingga dia bisa mengerti semua kelemahan kita. So, kalau saudara menjadi orang tua, khususnya kalau masih memiliki anak-anak yang masih muda, saudara, coba ajak anak-anakmu untuk berdoa bersama. Kadang-kadang bukan kita orang tua yang mendoakan dia, ajak dia untuk mendoakan kita. Saudara. Ajak anak-anak kita untuk mendoakan kita. Saya kadang-kadang bawa anak-anak saya dan mengatakan bahwa papa besok memiliki suatu kesulitan, pelayanan, ini dan itu yang harus dipersiapkan dengan lebih baik lagi. Boleh tidak kamu mendoakan saya? Anak-anak kita perlu tahu bahwa orang tuanya pun memiliki kelemahan seperti kayak mereka. Ini suatu konsep yang harus bisa ditanamkan pada anak-anak didik kita, saudara. Supaya mereka tahu bahwa mereka bukanlah cuma manusia biasa dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Enggak. Mereka adalah manusia biasa yang lemah, yang bisa berdosa, dikelilingi dengan orang-orang yang serupa dengan dia. Saudara. Bahkan di sini saudara bisa melihat bahwa imam besar itu adalah imam besar yang, coba kita baca saudara, ayat yang pasal yang kelima, ayat kedua, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat atau orang-orang yang lemah, saudara. Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Itulah imam besar daripada umat-umat Tuhan. Tentu ini nanti kita akan bandingkan dengan imam besar yang adalah Kristus Yesus, saudara. Tapi saudara perhatikan di sini, konsep daripada penulis Ibrani menyatakan bahwa konsep imam besar orang Yahudi itu demikian berbeda, saudara. Saudara perhatikan yang kedua, saudara, sifat atau natur daripada imam besar ini, dia adalah seorang imam besar yang akhirnya bukan hanya melakukan tugasnya dengan setia saja, tapi dia juga adalah orang yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan daripada umat yang dipimpinnya. Ini penting sekali, pasal 5 ayat kedua, saudara. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat atau orang-orang yang lemah tersebut. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang lemah yang dipimpin, yang diwakilinya. Ini adalah suatu syarat daripada imam besar yang baik. Suatu syarat di mana dikatakan di sini bahwa imam besar tersebut adalah imam besar yang dalam bahasa Grekanya hanya muncul satu kali. Imam besar yang bisa memoderasi perasaannya. Dia bukanlah imam besar yang karena adalah beda dengan semua orang-orang lain sehingga memiliki suatu indifference, yaitu cuek terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan hidup. Saudara, kalau the Oracle of Delphi, Pythia tersebut, di sana saudara-saudara tidak perlu Pythia merasakan belas kasihan kepada orang-orang lain. Tidak perlu, karena memang dia berbeda dengan semua orang lainnya. Pythia adalah seseorang yang tidak perlu bisa merasakan atau memiliki suatu emosi yang terikat dengan orang-orang yang diwakilinya. Jadi dia imam besarnya adalah imam besar yang akhirnya karena sama dengan orang-orang yang diwakilinya, imam besar yang memiliki suatu emosi yang bukan indifference, yang bukan cuek. Tetapi juga bukan
yang langsung akhirnya terikat atau sangat pindah ke ekstrim yang lainnya, yang akhirnya sangat terlibat dengan pergumulan dan akhirnya jatuh dalam pergumulan daripada orang-orang yang diwakilinya. Khususnya ketika kita menjadi hamba Tuhan, saya menjadi hamba Tuhan. Ada Budi Sutrisno dan hamba Tuhan yang lainnya itu menjalankan fungsi imam untuk membawa manusia yang berdosa kepada Tuhan. Ketika kita ada menemui orang yang sedang mengalami problema hidup, saudara, sangat mudah sekali kita akhirnya sangat emotionally attached kepada mereka. Dulu saya pernah mengenal satu orang, saudara, yang memang Tuhan mungkin kasih bakat dia untuk counseling orang-orang banyak. Orang-orang dengan gampangnya bercerita kepada dia. Tapi dia belum memperlengkapi dirinya dengan baik sebagai seorang counselor. Maka di sana ketika dia akhirnya mendengarkan, lalu dia demikian attach, sampai dia sendiri akhirnya depresi, saudara. Saya katakan kepada dia, hati-hati. Kalau kamu belum dipersiapkan sebagai seorang counselor, kamu sebaiknya jangan coba-coba counsel orang lain. Fakta menunjukkan akhirnya kamu karena mendapatkan demikian banyak problema-problema orang, dia terus mendengarkan. Dia sendiri akhirnya depresi. Salah satu yang dikatakan oleh Alkitab di sini adalah imam besar itu adalah imam besar yang memiliki suatu kepekaan, hati yang lembut, yang mau mengerti, tapi akhirnya tidak nyantol ke dalam perasaan daripada orang-orang yang digembalakan tersebut. Khususnya ketika dia akhirnya gampang marah terhadap kelemahan-kelemahan yang dia lihat di antara orang-orang yang diwakilinya tersebut. So paling cilaka kalau kita sebagai seorang hamba Tuhan, ketika kita mengkounsel orang, dalam kelemahannya dia, kita langsung marahi dia demikian rupa, sehingga akhirnya dia meninggalkan gereja. Itu kita belum menjadi seorang counselor yang baik. On the other hand, kita tidak bisa juga terus-menerus mentolerir, tanpa akhirnya kita memiliki suatu ketegasan daripada Tuhan, yang menyatakan bahwa engkau harus berhenti, daripada dosa-dosa yang kau lakukan. So, seringkali kita sebagai imam di dalam kerajaan Tuhan, dalam gereja Tuhan, yang paling kurang itu bukan pengetahuan bagaimana mengkounsel orang, tapi hati yang lembut untuk mengkounsel dia. Maka di sini dikatakan bahwa imam besar itu adalah imam yang bukan cuek karena dia berbeda dengan manusia, tapi juga bukanlah imam besar yang terus-menerus masih terus terikat dengan problema hidup dari orang-orang yang digembalakannya. Imam besar yang bisa manage atau memoderasi, itu kata yang tepat dalam bahasa Greka, yaitu memoderasi emosinya demikian rupa, sehingga dia bisa melihat segala sesuatu dengan hati yang lemah lembut. Itu yang dimaksud kalau di sini itu satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang yang menjalankan fungsi daripada imam besar ini. Di gereja ini, saudara, di GRI Karawaci, di gereja manapun, gereja Tuhan, itu pasti banyak pergumulan. Banyak orang yang bergumul dengan dosa. Maka ketika konselor kita yang menjalankan fungsi imam besar berbicara dengan mereka, itu suatu hal yang sangat perlu banyak doa-doa daripada jemaat. So doakan, GRI Karawaci perlu berdoa, supaya dalam gereja ini Tuhan berikan counselor-counselor, berikan imam-imam besar yang bisa membawa orang berdosa untuk berubah kembali kepada Tuhan. Itu tugas daripada imam besar. Maka di sini saudara, imam besar itu adalah imam besar yang harus sendiri mengalami bahwa dia adalah orang yang lemah. Dia sendiri harus tahu bahwa dia adalah orang yang lemah, sehingga dia tidak gampang akhirnya menghakimi orang yang sedang digembalakannya. Dia seorang imam besar yang tidak mudah untuk akhirnya mengeluarkan orang itu daripada belas kasihan daripada Tuhan. Dia orang yang sendiri pernah mengalami dosa. Saudara Stephen Tong pernah berkata satu kalimat yang penting. Hamba Tuhan yang tidak pernah berdosa besar, sulit menjadi hamba Tuhan yang baik. Wah, ini mengagetkan sekali, saudara. Dia katakan hamba Tuhan yang belum pernah berdosa besar, terus seringkali memiliki suatu hati yang self-righteous, yang menggampang menghakimi orang-orang yang lemah dalam gerejanya. Saya tidak mengatakan, dan juga pendeta Stephen tidak mengatakan bahwa hamba Tuhan harus jatuh dalam dosa yang besar. Saudara doakan supaya hamba Tuhan dalam GRI Karawaci tidak jatuh dalam dosa yang besar. Tapi fakta menunjukkan ketika ada seorang hamba Tuhan pernah jatuh dalam dosa yang besar, dia menerima kembali ke anugerah belas kasihan daripada Tuhan, dia akan menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa baiknya. Daud adalah orang semacam demikian, dia adalah gembala daripada umat Tuhan, daripada domba-domba Tuhan, orang-orang Israel. Daud pernah berdosa demikian besar, saudara, sehingga sampai Nabi Nathan datang kepada dia, 1 tahun berikutnya dia tidak sadar dialah orang yang berdosa yang sedang dikatakan oleh Nabi Nathan tersebut. Daud mengalami dosa yang demikian besar, Tuhan memberikan kesempatan Daud untuk bertobat kembali dan dia berbeda.
Dia mengerti bahwa itulah fakta orang-orang domba-domba Tuhan yang lemah. Dia perlu mengembalakan, dia penuh belas kasihan daripada Tuhan. Itu hal yang kedua, saudara, imam besar adalah imam besar yang dapat melayani umatnya tersebut dengan suatu hati yang lembut. Itu translation yang lain, saudara tahu, hati yang lembut. Kalau dalam LAI di sini katakan dia harus dapat mengerti. Terjemahan yang lain adalah dia harus melayani dengan suatu hati yang lembut, saudara. Yang ketiga, saudara, imam besar tersebut adalah imam besar yang tidak boleh akhirnya mencuri kehormatan daripada Tuhan. Perhatikan ayat keempat, saudara, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Ini suatu kualifikasi yang penting bagi seorang imam besar, bagi seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang penatua pendeta atau penatua awam, seorang diaken yang menjalankan belas kasihan daripada Tuhan. Itu tidak mencari kemuliaan, mencuri, mengambil kehormatan tersebut bagi dirinya sendiri. Dia bukan mementingkan kedudukan di dalam gereja. Dia bukan mementingkan jabatan daripada gereja. Perlu suatu hati yang rendah hati, suatu hati yang lembut di hadapan Tuhan. Itu kualifikasi dari seorang imam besar, saudara. Dia bukan menginginkan jabatan tersebut. Dalam zaman di mana Yesus hidup ada dua imam besar, saudara. Itu suatu hal yang tidak seharusnya terjadi. Karena imam besar dalam seluruh umat Tuhan itu hanya bisa satu, tapi ini ada dua imam besar. Di sini menunjukkan bahwa ada kemungkinan jual beli jabatan tersebut. So, dalam gereja kita harus bersuka cita kalau Tuhan suatu hari tumbuhkan. Bukan cuma dua penatua awam, dua penatua pendeta dalam gereja ini. Tapi Tuhan berikan penatua-penatua yang lainnya. Tuhan berikan pada GRI Karawaci diaken-diaken yang akan memperhatikan jemaatnya. Tapi mereka adalah suatu berkat daripada Tuhan kalau mereka sendiri tidak menginginkan, memperebutkan kemuliaan daripada Tuhan tersebut. Itu sangat gampang. Ketika kita sudah mendapatkan atau menginginkan suatu jabatan, kita menginginkan hormat daripada orang lain, lalu kita merebut kemuliaan Tuhan tersebut, itu sangat mudah sekali, saudara. Tapi suatu gereja bisa diberkati oleh Tuhan luar biasa. Kalau gereja ini dipenuhi dengan pemimpin-pemimpin yang menjalankan fungsi imam besar tersebut, di mana dia akhirnya tidak mengambil kemuliaan Tuhan. Saudara, di sini satu hal yang penting yang dikaitkan dengan suatu kalimat selanjutnya, saudara. Ayat keempat, dan dia tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk menjadi imam besar oleh Allah. Itu kuncinya. Itu orang yang lembut hati, yang tahu bahwa walaupun sulit pelayanan tersebut, tapi dia tahu dia dipanggil untuk menjadi seorang imam besar. Menjalankan fungsi dan tugas jabatan imam besar tersebut seperti Harun. Di sana dikatakan, saudara, yaitu seperti yang telah terjadi dengan Harun. Harun dipanggil untuk menjadi imam besar dalam Keluaran pasal 28 ayat 1 ketika Tuhan berkata kepada Musa, "Serang panggillah Harun dan seluruh anaknya untuk menjadi imam bagiku." Saudara, Harun mendapatkan panggilan untuk menjadi imam besar. Saudara, yang paling penting dalam hidup kita adalah kita mengerti panggilan. Yang paling penting dalam hidup kita mengerti panggilan. Karena kita sadar apa itu panggilan kita. Kita tahu bahwa ada seseorang pribadi, ada pribadi yang lain yang lebih tinggi daripada kita, yang memanggil kita, saudara. Ketika kita menjawab panggilan hidup kita sadar bahwa kita bukanlah Tuhan, tapi ada pribadi lain yang lebih tinggi daripada kita yang memanggil kita. Mungkin memberikan pada kita suatu kesulitan, mungkin memberikan pada kita suatu pelayanan yang tidak gampang, tapi karena dia memanggil kita dan pribadi ini lebih tinggi daripada kita menyerahkan diri kita. So, luar biasa kalau dalam gereja banyak orang-orang yang mengerti panggilan Tuhan dalam hidup dia. Gereja akan menjadi satu gereja yang diberkati oleh Tuhan. Kalau gereja ini adalah gereja yang bukan memperjuangkan untung rugi diri kita sendiri. Tapi memperjuangkan kemuliaan Tuhan dengan menjawab dan menggumulkan, benar-benar menggumulkan apa panggilan Tuhan dalam hidup dia. Kalau di sini dikatakan, saudara, imam besar tersebut adalah imam besar yang tidak merebut kemuliaan dan mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tapi dipanggil untuk itu jadi imam besar oleh Allah. Ini poin yang sangat penting sekali, saudara, karena di sinilah saudara bisa melihat dosa itu adalah pelanggaran terhadap Allah. Dosa itu adalah suatu masalah vertikal di mana manusia yang sudah bersalah kepada Allah. Enggak, di sini saudara penting untuk bisa kita mengerti, pengampunan itu adalah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Tidak semua orang bisa menjadi imam besar. Tidak semua orang bisa menetapkan dari mereka sendiri siapa yang harus menjadi imam besar.
Allah yang menetapkan siapa yang bisa menjadi imam besar. Karena Allah yang menentukan bagaimana manusia harus diselamatkan. Allah yang menentukan. Salvation belongs to the Lord. Oleh karena itu segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri. So, ini suatu poin yang penting. Ini suatu hint bagi kita untuk masuk dalam perikop berikutnya. Karena nanti saudara akan melihat kalau Allah yang menetapkan Harun menjadi imam besar. Nanti ada suatu kesalahan yang luar biasa terbesar terjadi dalam diri orang Israel. Dengan mengatakan tidak mungkin Yesus menjadi imam besar. Karena Yesus adalah keturunan Yehuda, bukan keturunan daripada Harun. Di sini saudara, satu hal yang penting. Jangan lupa Harun, imam besar Harun itu ditetapkan oleh Allah. Allah yang memanggil dia. Maka Allah yang sama bisa menetapkan Yesus Kristus sebagai imam besar. Tidak harus daripada keturunan Harun. Ini suatu hal yang penting yang akan dibukakan di dalam beberapa minggu yang ke depan itu. Maka di sini saudara bisa melihat satu hal yang penting, saudara. Karena manusia berdosa pada Tuhan, maka Tuhan yang berhak menetapkan bagaimana manusia harus diselamatkan. Memang fakta menunjukkan tidak semua dosa itu akhirnya tidak bisa diampuni. Ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tapi ketika Tuhan memberikan pengampunan itu bukan manusia yang akhirnya menetapkan dirinya bagaimana dia harus diampuni. Bahkan mediator tersebut itu harus ditetapkan oleh Allah. His own term, by his own conditions, kita akhirnya diselamatkan, saudara. So, minggu-minggu depan saudara akan melihat suatu eksposisi yang lebih lengkap lagi mengenai perbedaan Kristus sebagai imam besar dengan imam besar lainnya. Mengapa Kristus bisa menjadi imam besar walaupun dia bukanlah keturunan daripada Harun. Ini suatu misteri yang luar biasa. Di sini mulai diberikan suatu hint dalam ayat yang keempat. Allah menetapkan siapa yang bisa menjadi imam besar. Bagaimana yang terjadi dalam hidup Harun. Di beberapa ayat berikut saudara bisa melihat Tuhan menetapkan, Allah menetapkan Tuhan Yesus Kristus menjadi imam besar berdasarkan ordo daripada Melkisedek. Ya, Ibrani pasal 5, pasal 7 dan seterusnya. Saudara itu bicara banyak mengenai Kristus dan Melkisedek. So, kita bersyukur karena hidup kita tidak lagi bersandar pada imam besar yang adalah manusia tersebut. Tapi akhirnya anak Allah itu inkarnasi. Dan akhirnya menjadi imam besar yang agung bagi Anda dan saya. Perikop ini bicara mengenai dosa, dan fakta ada pengampunan dosa. Siapa di antara kita yang sedang bergumul dengan dosa? Maka pada hari ini firman Tuhan berkata kepada engkau pribadi lepas pribadi, janganlah mengeraskan hatimu. Ada pengampunan dosa. Berarti engkau bisa dikeluarkan daripada kuasa dosa tersebut. Asal engkau tidak mengeraskan hatimu. Ya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan juga memberikan kepada kami semua hati yang lembut di hadapan Tuhan, yang mengetahui bahwa kami memang adalah orang yang berdosa, tapi juga suatu sukacita mengetahui bahwa ada pengampunan dosa bagi kami. Kami khususnya berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan dosa pada hari ini ya Tuhan. Mungkin sudah lama mereka bergumul dengan dosa dan mereka seakan-akan sudah putus asa. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa dikeluarkan daripada kuasa dosa. Tapi firman Tuhan mengatakan pada hari ini, kalau pada orang-orang Yahudi diberikan mediator yang bisa memberikan pengampunan dosa, pada kami diberikan suatu imam besar yang agung, yang sudah melintasi semua langit, masuk dalam tempat yang maha kudus, yang bukan diciptakan oleh manusia, menjaminkan pengampunan dosa bagi kami semua. Kamu menyerahkan jemaat tempat ini dalam tangan Tuhan, dalam pergumulan mereka sehari-hari ya Tuhan, ajar mereka memiliki pengharapan atas kemenangan dalam Kristus Yesus. Kami menyerahkan semua diri kami, jauhkanlah kami dari dosa, pride, dosa yang menganggap diri kami cukup baik di hadapan Tuhan. Diberikan kami satu hati yang lembut di hadapan Tuhan. Menikmati belas kasihan daripada Tuhan. Kami serahkan semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.